Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala nikmatillah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, teman-teman yang dicintai Allah, kita akan gabung kembali pada materi, yaitu tadi materinya apa? Ciri orang yang hatinya gelisah. Teman-teman, Allah menggambarkan ciri hati orang yang gelisah adalah orang yang tidak pernah menjaga lisannya. Maka di dalam hadis itu salamatul insan fi hifdil lisan. Jadi orang yang selamat, manusia yang selamat itu adalah manusia yang menjaga lisannya. Jadi orang yang tidak pernah menjaga lisannya, hatinya dijamin selalu digelisahkan. Karena orang yang menggibah, orang yang namimah, itu adalah orang yang dijamin hatinya akan selalu gelisah. Ini ada kisah ya di dalam Quran surat An-Nazi'at itu, wan-nazi'ati gharqa wan-nasitati nashta was-sabiqati sabqa gitu ya. Jadi ada falmudabbirati ada satu malaikat yang datang dengan cepat. Ada malaikat yang datang dengan cepat untuk mengambil amal soleh kita ya, seperti JNE teman-teman. Jadi setiap hari, setiap detik ada malaikat yang dengan cepat mengambil amal soleh kita, mengambil barang datang dari bumi ke langit gitu ya. Paket CNE yang tidak ada delay-nya langsung gitu, bahkan langsung terpilih apakah ini diterima amal soleh kita atau tidak. Suatu saat ada Ibnu Mas'ud bin Jamal, beliau itu sedang mengendarai supirnya Rasulullah di dalam unta. Maka ketika unta itu kan klik-klik gitu ya, ke kiri ke kanan begitu apanya teman-teman, ya begitu sabar gitu ya, begitu pelan. Beda mungkin dengan pesawat kita, beda sekarang dengan mobil gitu, dengan motor yang begitu kencang gitu ya. Maka saat itu Rasulullah SAW mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, mau nggak aku perintahkan sesuatu yang bisa menyelamatkanmu gitu. Apa itu ya Rasulullah? Maka saat itu kata Rasulullah, nanti ada malaikat yang akan mengambil semua apa yang ada dalam kehidupan kita, amal soleh kita gitu, mengambil seluruh amal soleh kita. Tapi lalu malaikat itu datang ke atas menyerahkan amal soleh kita, maka malaikat memeriksanya, dan ketika memeriksa, oh ini tidak bisa diterima karena ini ada gibahnya. Ya Allah, astagfirullahaladzim gitu ya. Jadi tahajud kita, sholat kita, puasa kita, sedekah kita yang hari ini kita punya gibah, maka saat itu amal soleh kita tidak diterima. Gibah teman-teman. Jadi hari ini kalau kita gibah, gugur seluruh amal soleh kita, dan saat itu juga malaikat langsung mentransfer amal soleh kita, sholat kita, ibadah kita, sedekah kita kepada orang yang digibahinya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, ya Allah, izinkan kita tidak melakukan gibah dengan izin-Mu ya Allah, dengan izin-Mu. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu teman-teman, jadi ada paket JNE, paket amal soleh kita yang akan diangkat di langit terhenti karena gibah itu ya. Yang kedua gibah, oh hari ini dia tidak bergibah, selamat gitu, selamat. Terus yang kedua ada diperiksa lagi sama malaikat namimah, ya ada namimah ini gitu kata malaikat, ini gibah nggak ada tapi ada namimah. Namimah itu adalah menyampaikan perkataan ke perkataan yang lain gitu. Saya teringat tadi melihat status seseorang gitu, ketika seorang kambing mengatakan kepada seekor anjing, anjing saya istirahat saya capek hari ini gitu. Maka seorang anjing berkata, bertemu dengan seorang keledai, si kambing itu katanya mau istirahat, terus diporsir sama bosnya, kecapean. Keledai ketemu dengan ayam, kata ayam itu si keledai itu kecapean mau cari bos yang lain gitu ya.
si ayam bertemu dengan bosnya, kata bosnya terputus teman-teman ya, mohon maaf. Si ayam bilang ke bosnya, "Bos, si kambing itu udah beda nih, katanya bosan kerja di bos dan mencari bos capek gitu, dan mau mencari bos yang lain." Akhirnya si bosnya itu bertemu dengan kambing, akhirnya disembelih kambingnya. Masya Allah, dari perkataan satu kalau kambing itu mau istirahat gitu ya, capek hari ini disampaikan menjadi namimah itu. Jadi dia berkata dengan porsi dan persepsi kita masing-masing gitu ya, menyampaikan satu berita kepada berita yang makanya cukup dijadikan orang itu sebagai pembohong apabila apa yang dia dengar selalu disampaikannya gitu ya. Itu seorang itu jadi ada namimah, terus ada lagi dia kata malaikat satu lagi, dia gibahnya sudah enggak, namimahnya sudah enggak, maka ada satu lagi malaikat yang mengatakan semuanya dengan bangga sampai mengatakan enggak ada gibah, enggak ada namimah karena akan nyampe kepada langit gitu ya. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, malaikat itu bertasbih karena menggotong amal soleh seseorang yang tidak gibah dan tidak namimah, selamat gitu. Tapi akhirnya diperiksa oleh malaikat yang menyeleksi tentang batin gitu ya. Maka katanya ini amal solehmu tetap ditolak. Kan ini tidak ada gibah sama namimahnya kata malaikat. Tapi engkau adalah malaikat yang lahir hanya melihat ibadah zahir saja. Tapi aku adalah melihat ibadah batin. Dan saya melihat ibadah mereka itu, batinnya itu tidak terpusat karena Allah, tapi terpusat kepada makhluk. Masya Allah, astagfirullah. Ibnu Mas'ud dikatakan seperti itu, dia sesegukan nangis sesegukan. Betapa beratnya. Anta Rasulullah, kata Ibnu Mas'ud, engkau ada Rasulullah, aku adalah seorang Mas'ud. Engkau pasti dimas'um, engkau pasti dipermudah hisabnya. Bagaimana dengan aku gitu ya. Maka kata Rasulullah mengatakan kufu hada wa fukahada. Kata Rasulullah apa tuh tutup mulutmu dan buka tanganmu gitu. Itu salah satu syaratnya kita itu untuk menjaga diri dari amal soleh kita agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kufu hada wa fukahada. Tutup mulutmu dan buka tanganmu. Maksudnya tutup mulut, kita jangan berbicara kecuali yang baik, dan wa fukahada, dan buka tanganmu agar kita banyak melebarkan sedekah gitu ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini satu pelajaran buat kita ya teman-teman. Ada kisah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu dibenci oleh salah satu karena memang kan Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i gitu ya. Itu memang posisinya kan fatwanya berbeda-beda. Ada satu murid murid Imam Maliki atau Imam Syafi'i yang memang mereka itu menolak fatwa yang bukan gurunya gitu ya. Fanatik berlebihan, padahal saat itu Imam Malik mengatakan engkau jangan memakai fatwaku di negeri ini, andaikan ada imam yang lain yang lebih bagus maka pakailah gitu ya. Jadi boleh kita memakai gitu ya, memakai imam ini kalau memang ada yang lebih bagus. Itu adalah satu ketanda bahwa memang dia punya rendah hati, karena orang-orang yang rendah hati yang akan diberikan keagungan hati, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saat itu dia sampai mengatakan Imam Abu Hanifah itu Abu Zipah, bukan Abu Hanifah tapi Abu Zipah. Abu Zipah itu adalah bangkai gitu ya, karena fatwanya menurut mereka salah gitu. Maka banyak sekarang sebetulnya mah bukan dari dulu saja, orang-orang yang sekarang juga sama mengkultuskan seorang guru gitu, seorang ulama, akhirnya menjelekkan ulama-ulama yang lain. Itu kan sesuatu yang memang aneh gitu ya. Di dalam ilmu, di dalam Al-Quran, kalau kita mengkaji Al-Quran, dalam Al-Quran itu kan kita tuh tidak boleh itu di dalam Quran surat apa? Kita tuh tidak boleh mencela satu kaum karena belum tentu kaum itu lebih baik gitu. Maka ketika kita dilarang untuk mencela, terus ada satu kajian yang selalu mencela orang lain, mencela ulama ustadz yang lain, mencela orang itu kan aneh gitu ya. Kajian dari mana dan siapa yang mencontohkannya? Karena Rasulullah SAW itu tidak seperti itu mencontohkan, menggambarkan pola Rasulullah itu tidak seperti itu. Maka saat itu
Abu Zifah itu kambing, maka Allah ingin mempertontonkan orang yang selalu menghina gitu ya. Saat si yang menghina Abu Hanifah dengan jelekan Abu Zifah itu, bangkai bukan kambing, bangkai, meninggal. Maka saat dia meninggal, maka seluruh rumah itu bau bangkai. Bahkan di kampung itu tiba-tiba di dalam rumahnya itu bau bangkai semuanya gitu. Ini di rumahku ada bangkai, saat keluar pun sama bau bangkai. Bahkan si bau bangkai itu sampai dia eh, apa eh, si bau bangkai itu sampai keterima di kampung halaman Abu Hanifah, yaitu ya tercium gitu katanya si Fulan itu yang selalu menghina Abu Hanifah, bau bangkai, maka dia meninggal itu saat itu dia bau bangkai. Ini pengen menggambarkan gitu bahwa yang bangkai itu bukan Abu Hanifah, tapi memang orang yang menjuluki bangkai itu yang memang bangkai gitu ya. Apa yang diucapkan maka dialah seperti itu gitu ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka teman-teman, ada kita itu kan akan dicatat amal soleh baik kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh para malaikat gitu. Dan amal yang di hati kita mau niat sedekah pagi ini tapi walaupun belum terlaksanakan itu sudah dicatat sebagai amal baik. Beda dengan amal jelek gitu ya. Kalau amal jelek itu dilakukan baru dicatat, tapi kalau baru niat itu tidak dicatat. Tapi kalau niat di dalam hati itu kita membenci para nabi, membenci para ulama, membenci para orang-orang soleh, maka itu niat sudah dicatat gitu. Jadi sudah ada catatannya kita itu kalau ketika kita membenci para nabi, ulama, orang-orang soleh itu ketika hati membenci itu sudah akan diungkapkannya gitu. Maka Masya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya. Apapun juga gitu ya, apapun juga ucapan yang terlontar untuk membenci para ulama, para orang-orang soleh, kemungkinan besar itu adalah ungkapan hati kita yang kotor ya. Maka perbaiki ibadah kita, perbaiki ilmu kita, perbaiki agar kita bisa mendapatkan hati-hati yang bersih sehingga bisa mengungkapkan kajian ilmu yang baik pula gitu ya. Itu terus ada satu kisah lagi ya, kisah di zaman Imam Malik. Di zaman Imam Malik itu kisahnya seorang yang suka memandikan jenazah ya, mayat jenazah. Saat itu suka memandikan mayat jenazah, dan kebetulan yang memandikan yang jenazah yang dimandikan teh terkenal dengan orang yang tidak soleh gitu ya. Maka saat itu dia sedang memandikan mayat dan dia memandikan mayat, dan ketika dia menceboki gitu ya, membersihkan kemaluannya, mohon maaf sedang membersihkan kemaluan mayit, maka si tangannya itu nempel kepada kemaluannya gitu. Wah, dia sudah kesana kemari, udah ditekan, udah ditarik, udah sama beberapa orang ditarik. Akhirnya si tangan itu tidak lepas dari kemaluan mayit gitu. Lalu bertanyalah kepada para ulama yang ada di sekitar situ, katanya harus dipotong tangan yang tangan yang memandikan mayit. Ada juga yang mengatakan ya kan karena mayit itu sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi, ya kemaluannya aja yang dipotong, Masya Allah. Akhirnya karena tidak setuju dia memanggil Imam Malik gitu, Imam Malik didatangkan dan meminta fatwa. Katanya coba tanyakan saat dia mengusap membersihkan kemaluan mayit, apa yang ada di dalam apa yang diucapkan atau ada di dalam hati seseorang gitu. Kata dia tuh langsung mengakui, ya Allah saya mohon maaf, saya ketika saya mengusap kemaluan, membersihkan kemaluan mayit, saya mengatakan berapa laki-laki yang sudah berzinah denganmu gitu ya, berapa laki-laki yang sudah berzinah denganmu gitu ya. Ini Masya Allah, astagfirullahaladzim. Yang pertama ada yang mengatakan para ulama kalau ini pejinah tapi dia sudah taubat. Yang kedua ini orang yang
terlihatnya tidak soleh di mata manusia, tapi soleh di mata Allah Subhanahu wa taala gitu, dan dia tidak pernah berzinah sebetulnya gitu. Maka Allah marah dan membuktikan kepada orang itu bahwa mayit ini adalah suci, mayit ini adalah bersih, lalu mengumpulkan kepada orang-orang ingin memuliakan mayit ini karena mayit ini bukan berasal dari pezinah dan termasuk orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Malik, ya hukuman untuk berzina, meminta berzina yang harus dirajam. Maka dirajamlah pas pukulan yang terakhir, saat dirajam maka tangan pun terlepas dari kemaluan mayit itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu teman-teman, bagaimana kita mampu menjaga lisan gitu ya, karena teman-teman nanti di neraka itu kita itu akan, ketika kita dimasukkan ke neraka kan kita tuh kelaparan gitu meminta makan, maka Allah sediakan orang-orang yang gibah ini yang nanti dia menjaga mulutnya, maka Allah sediakan bangkai manusia yang selalu kita gibahi gitu, dipaksa muntah-muntah kita dipaksa memakan bangkai gibah. Ketika haus kita dipaksa memakan nanah gitu ya. Apa orang-orang yang tidak bisa menjaga lidah dan hatinya, Masya Allah. Apa saja yang harus kita katakan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 100, di dalam Quran surat An-Nisa ayat 114 ya teman-teman. Apa yang harus kita katakan atau ucapkan gitu. Maka ini 114. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqah aw ma'ruf aw islah bainan nas wa may yaf'al dzalika tiga mardatillah fasawfa nu'tihi ajran adima. Apa saja yang harus kita ucapkan di dunia ini ketika ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 114, tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan dari orang yang menyuruh bersedekah. Jadi pembicaraan yang paling baik itu adalah pembicaraan yang menyuruh bersedekah. Yang kedua, berbuat kebaikan, melakukan kebaikan. Jadi status-status orang yang baik itu, status-status baik di WA, di Facebook bukan menunjukkan dirinya baik, tapi menunjukkan bahwa dia ingin mengucap, tapi ucapannya yang baik, yang sesuai. Mungkin dia punya dalilnya di dalam Quran surat An-Nisa ayat 114. Jadi yang pertama pembicaraan menyuruh bersedekah, yang kedua adalah berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia gitu ya. Yang ketiga pembicaraan yang mengadakan perdamaian itu boleh berbohong teman-temannya, boleh berbohong ketika kita mendamaikan seseorang, karena ketika kita mendamaikan seseorang kita itu sedang membangun surga. Di membangun surga. Jadi kita kalau kita sudah mampu mendamaikan seseorang, maka kita sedang membangunkan surganya Allah Subhanahu wa surganya di akhirat kelak gitu ya. Atau mengadakan perdamaian di antara manusia gitu ya. Barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar ya teman-teman. Saya teringat kisah ya teman-teman, akhirnya ada seorang murid, ya dua-duanya akhirnya mengislamkan ke Ustadz Felix Sau, mengatakan, Ustadz ada Ustadz yang di kampung itu dia meminta engkau untuk datang ke suatu rumah makan untuk meminta maaf gitu. Dan dia pun datang kepada guru itu, guru yang di satu kampung, bahwa Ustadz Felix Sau untuk mau meminta maaf dan mau berdamai gitu, mau mentraktir makan di jamuan rumah makan. Akhirnya dia duduk di rumah makan bercanda, akhirnya dakwahnya bisa saling mendatangkan kebaikan, dan yang mentraktir makan itu adalah muridnya gitu ya, muridnya yang ingin mengislahkan kedua gurunya. Masya Allah, Allahu Akbar. Teman-teman, mudah-mudahan Allah menitipkan ilham kepada diri kita agar menjaga lidah kita, menjaga hati kita, agar kita tidak bisa tidak terlalu banyak berbicara, karena banyak berbicara pasti banyak dosa. Mohon maaf seperti saya berbicara ini banyak bicara sekali, banyak dosa pastinya teman-teman. Mohon dimaafkan, mudah-mudahan Allah memaafkan saya juga. Terima kasih. Alhaqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Ya, hak itu datangnya dari Allah dan janganlah sekali-kali kita meragukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.